Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Suryo Daru Santoso. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang menarik dan juga penting berkenaan dengan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Topik tersebut adalah penilaian dalam pembelajaran bahasa maupun sastra Indonesia. Baik, sebelum memulai materi, saya ucapkan salam hormat kepada Profesor Dr. Sumarwati, Magister Pendidikan. Beliau adalah dosen pengampu mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra, program Doktor Universitas 11 Maret. Baik, instrumen penilaian kognitif dan psikomotor. Yang pertama adalah pengertian. Terdapat beberapa pengertian mengenai instrumen penilaian. Yang pertama itu ada dari Nurgantoro, kemudian ada Ari Kunto, yang berikutnya ada dari Amali. Adapun secara umum, instrumen penilaian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap peserta didik. Dalam konteks pendidikan, instrumen ini sangat penting untuk memberikan informasi yang akurat mengenai perkembangan dan pencapaian siswa. Penilaian yang efektif dapat membantu guru dalam merencanakan pembelajaran yang lebih baik dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Berikutnya adalah jenis-jenis instrumen penilaian. Terdapat beberapa jenis. Yang pertama adalah jenis tes. Tes tersebut dapat berupa tes tertulis maupun tes lisan. Kemudian ada kuesioner, portofolio, observasi, penilaian diri, ataupun penilaian teman sejawat. Nah, dalam membuat instrumen atau dalam menyusun instrumen penilaian, terdapat beberapa tahapan. Antara lain yang pertama adalah membuat kisi-kisi tes ataupun soal. Yang berikutnya setelah membuat kisi-kisi tes adalah membuat soal, berikut juga dengan jawabannya. Yang ketiga adalah membuat rubrik penilaian. Instrumen penilaian kognitif. Kali ini kita simulasikan kisi-kisi tesnya tersebut pada kegiatan membaca. Dalam level kognitif terdapat 6 level kognitif, dari C1 sampai C6. Pada kesempatan kali ini saya mencontohkan dari level C1, C2, dan juga C6. Pada level kognitif C1, mengetahui, dapat dibuat indikator soal, mengidentifikasi informasi spesifik dalam teks berita. Kemudian jumlah soalnya, ada 2 butir dan bentuk soalnya berupa pilihan ganda. Pada level kognitif C2 memahami, indikatornya menjelaskan ide pokok atau maksud dari teks. Jumlah soal 2 butir. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Level kognitif C6 mencipta. Indikator soalnya menyusun ulang isi berita dengan membuat parafrase dari berita. Jumlah soal 1 butir, bentuk soalnya adalah uraian. Berikutnya contoh soal ranah kognitif. Berikut ini adalah contoh soal dalam ranah kognitif. Perhatikan teks berita berikut untuk menjawab soal nomor 1-4. Berikan perintahnya terlebih dahulu. Kemudian tampilkan kutipan dari teks berita yang digunakan sebagai acuan dalam menjawab soal. Nah, pada soal nomor 1 dan nomor 2 ini adalah pada level C1, yaitu mengetahui. Soalnya berupa mengidentifikasi informasi yang spesifik yang terdapat dalam teks berita ini tadi.
Apa yang menjadi fokus utama dalam anggaran pendidikan Indonesia untuk tahun anggaran 2025? Nah, yang kedua adalah berapa total alokasi anggaran untuk Malaysia pada anggaran 2025 yang diumumkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Nah, tipe-tipe soal ini adalah tipe soal mengidentifikasi. Jadi, informasi yang ditanyakan dalam soal ini terdapat pada teks berita yang dikutip atau yang ditampilkan dalam soal. Kemudian, untuk soal nomor 3 adalah pada level C2 memahami. Level kognitif memahami. Nomor 3 misalnya, soalnya berupa apa maksud dari pernyataan Presiden Prabowo bahwa anggaran pendidikan Indonesia untuk tahun 2025 lebih tinggi daripada anggaran pertahanan. Nah, soal semacam ini menuntut siswa untuk memahami, untuk menjelaskan, baik itu ide pokok atau maksud dari teks. Dalam hal ini adalah teks berita. Soal nomor 4 demikian halnya. Apa yang dapat disimpulkan dari perbandingan anggaran pendidikan dan pertahanan antara Indonesia, Amerika Serikat, dan India dalam teks berita tersebut? Nah, soal nomor 4 ini juga menuntut siswa untuk memahami isi dari berita yang sudah dikutip. Berikutnya kembali ke PowerPoint. Nah, setelah membuat soal, jangan lupa untuk menuliskan jawabannya, kemudian membuat rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian. Pada soal tipe C1 dan soal tipe C2, bentuk pilihan ganda, untuk rubrik penilaiannya sangat sederhana ya, yaitu skor 1 jika siswa menjawab dengan pilihan yang benar. Gitu. Nah, adapun untuk soal yang berikutnya adalah soal tipe C6. Ranah kognitif C6 ini adalah ranah kognitif mencipta, sehingga menuntut siswa untuk mencipta atau membuat suatu dari hasil bacaannya. Nah, soalnya bisa seperti ini. Susun ulang isi berita tersebut dengan membuat parafrase yang sesuai. Tuliskan menggunakan kalimat Anda sendiri, namun tetap mempertahankan poin-poin utama dari berita yang disampaikan. Nah, tipe soal C6 ini menuntut tadi ya, menuntut siswa untuk memproduksi memproduksi dari apa yang sudah diketahuinya, dari apa yang sudah dipahaminya berkenaan dengan isi dari berita yang digunakan sebagai soal. Baik, berikutnya kembali ke PowerPoint. Nah, setelah membuat soal, kemudian membuat jawabannya, tahapan atau langkah berikutnya adalah rubrik penilaian. Nah, pada soal tipe C1 dan soal tipe C2 yang berbentuk pilihan ganda, untuk rubriknya cukup sederhana, yaitu kita tinggal memberikan skor 1 jika siswa menjawab dengan pilihan jawaban yang tepat. Adapun untuk tipe soal yang C6 atau ranah kognitif C6 mencipta, kita bisa membuat rubrik soal dengan contoh sebagai berikut. Ada 4 skor gitu ya. Kriterianya adalah memparafrasekan isi berita. Kemudian siswa bisa mendapatkan skor 4, skor 3, skor 2, maupun skor 1. Dengan kriteria masing-masing, misalnya skor 4, siswa mampu memparafrasekan isi berita dengan mempertahankan 100% poin-poin utama. Kemudian siswa akan mendapatkan skor 3 jika mampu memparafrasekan isi berita dengan mempertahankan 75% poin-poin utama.
Skor 2 jika siswa mampu memparafrasekan isi berita dengan mempertahankan 50% poin-poin utama. Sedangkan siswa mendapat skor 1 jika memparafrasekan isi berita dengan hanya mempertahankan kurang dari 50% poin-poin utama. Kemudian untuk menilainya, kita menggunakan rumus skor perolehan dibagi skor maksimal dikalikan dengan 100. Instrumen penilaian yang berikutnya adalah instrumen penilaian psikomotor. Kali ini kita mensimulasikan dengan kegiatan atau pada kegiatan menulis argumentasi. Adapun kisi-kisi tes dalam kegiatan menulis argumentasi ini terdiri atas indikator, aspek yang dinilai, dan juga bentuk instrumen. Sebagai contoh, indikator yang dinilai dalam menulis argumentasi itu adalah tiga ini, yaitu isi, struktur penulisan, dan juga ketepatan ejaan. Masing-masing memiliki kriteria aspek yang dinilai, yaitu kesesuaian isi berupa kesesuaian aspek, kesesuaian argumen yang disampaikan dengan topik penulisan. Bentuk instrumennya tes tulis. Kemudian untuk indikator struktur penulisan, aspek yang dinilai adalah kelengkapan struktur penulisan yang terdiri atas judul, jumlah paragraf, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Indikator yang ketiga, tentang ketepatan ejaan. Aspek yang dinilai adalah penggunaan ejaan yang benar, sesuai dengan kaidah bahasa. Bentuk instrumennya semuanya adalah tes tulis. Contoh soal ranah psikomotor. Tulislah teks argumentasi dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, kita harus menuliskan perintah secara jelas, sehingga siswa dapat mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Tulislah teks argumentasi dengan ketentuan sebagai berikut. Misalnya 1. Topik tulisan adalah pentingnya literasi digital bagi siswa SMA. 2. Struktur penulisan terdiri atas judul, tulisan sebanyak 3 paragraf, setiap paragraf memuat 1 kalimat utama dan 4 kalimat penjelas. Dan yang ketiga, kata-kata atau kalimat harus sesuai dengan kaidah IYD yang berlaku. Nah, hal ini disesuaikan dengan tadi instrumen penilaian atau kisi-kisi yang sudah dibuat sebelumnya yang berupa isi, struktur, dan juga ketepatan ejaan. Adapun rubrik penilaian kali ini juga menggunakan penskoran. Indikator yang dinilai, nah ini bisa memberikan bobot ataupun tidak. Indikator yang dinilai adalah isi, struktur penulisan, ketepatan ejaan. Siswa akan mendapatkan skor 4 jika isi argumen yang disampaikan itu 100% sesuai dengan topik penulisan. Kemudian skor 3, argumen 75% sesuai dengan topik penulisan. Skor 2, 50% sesuai dengan topik penulisan, dan skor 1 kurang dari 50% sesuai dengan topik penulisan. Demikian halnya pada aspek struktur penulisan. Struktur tulisan lengkap 100% sesuai dengan ketentuan pada soal tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian skor 3, struktur tulisan 75% sesuai dengan ketentuan. Struktur tulisan 50% sesuai dengan ketentuan. Struktur tulisan kurang dari 50% sesuai dengan ketentuan akan mendapatkan skor 1. Nah, ketentuannya ketentuan apa? Nah, ini tadi. Terdiri atas judul, tulisan sebanyak 3 paragraf, setiap paragraf memuat 1 kalimat utama dan 4 kalimat penjelas. Kemudian yang ketiga adalah ketepatan ejaan. Siswa mendapatkan skor 4 jika ejaan sesuai dengan kaidah tidak terdapat kesalahan ejaan. Mendapatkan skor 3 jika kesalahan ejaan minim, yaitu maksimal sebesar 25%. Mendapat skor 2 jika kesalahan ejaan sebesar 50% dan skor 1 jika terdapat kesalahan ejaan yang lebih dari 50%. Adapun untuk menilai nilai akhir sama dengan penilaian tadi adalah jumlah skor dibagi skor maksimal dikalikan 100. Baik, demikian yang saya sampaikan berkenaan dengan instrumen penilaian, baik itu berupa ranah psikomotor maupun ranah kognitif.
Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.